Yo, balik lagi di channel Quenty Tech. Ya, jadi di video kali ini kita bakalan membahas sebuah laptop dari HP, yaitu HP 14S FQ1037AU yang harganya udah mulai turun. Nggak cuma laptop ini doang sih sebenarnya, yang dari harga 11 jutaan menjadi 9 jutaan. Wow, nurun 2 juta ya. Dengan desain terlihat premium, kalem dan tidak mencolok. Dan untuk membuka laptop ini kita harus menggunakan dua tangan coy. Padahal harganya 9 jutaan. Ya itu nggak masalah sih. Dan bobot dari laptop ini tidak sampai 1,5 kg. Ya cukup enteng sih dibandingkan dengan laptop dari Toshiba ini 2 kilo ini, buset dah. Emang laptop jadul memang beda ya. Lalu untuk layarnya ini menggunakan panel IPS ya, beresolusi Full HD 1080p dengan kecerahan hingga 250 nits. Ya lumayan lah untuk dipakai di outdoor. Terus untuk color gamutnya diklaim hingga 45%. Jadi ini adalah ya salah satu kekurangan mungkin ya. Dia juga udah micro HG bezel ya. Terus layarnya ini glossy ya. Jadi kalau dipakai di keadaan outdoor itu cahayanya pasti mantul coy. Terus untuk masalah keyboardnya ini cukup tactile sama kayak seperti laptop pada umumnya. Dan dia juga sudah menyediakan backlight yang sudah transparan dengan fontnya. Jadi kalau di keadaan ruang gelap itu masih kelihatan font-fontnya, huruf-hurufnya ya. Terus ke bagian mousepad ini cukup besar kayak laptop HP pada umumnya. Ya lebih leluasa lah, jadi lebih enak aja gitu. Tapi kadang kalau kita sambil ngetik kadang kesentuh sendiri itu. Kita lanjut ke kamera, ini masih 720p 30 fps. Ya kalian tau lah kamera dari laptop itu kayak mana hasilnya. Kalian nilai aja video ini untuk menilai dari hasil si kamera tersebut. Oke, ini adalah pengetesan kamera dari HP 14S. Gimanakah menurut kalian? Wah, ini masih low lag ya. Coba kita hidupin lampu. Wah, dah jadi ganteng. Gondrong. Kalian nilai aja sendiri. Untuk mic-nya juga kalian nilai sendiri ya. Gimanakah menurut kalian? Untuk gambarnya sini gak bisa diputihin ya muka gue. Lanjut ke speakernya ini ya gimana ya. Kalian tahu sendiri lah, speaker dari laptop itu standar-standar aja, asal ada suara udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kita setting di bawah 50%, volumenya itu masih enak didengar lah. Dan sebagai contoh, silakan kalian nilai sendiri video berikut. Kita lanjut ke bagian belakang. Ada dua buah rubber grip memanjang. Ini produk pinjaman jadinya ya pasti udah pernah dipakai sama test tuber lainnya ya. Dan ada lubang ventilasi udaranya coy. Untuk port di sini udah lumayan cukup ya. Ada port charger, terus HDMI, port USB 3.1 Gen 1, ada 2 USB, dan di sampingnya ada sebuah port Type-C berkecepatan up to hingga 5 GB per second, dan port audio combo. Terus di samping kirinya ada sebuah card reader dan juga ada LED, yang mana ini membantu kalian sebagai seorang fotografer ataupun videografer. Sayangnya di laptop tidak ada port RJ45, jadi kalau kalian punya wifi itu nyolokinya kemana? Ya harus menggunakan konverter Type-C ke RJ45 itu ya kurang lah. Tapi untuk masalah koneksivitas nih laptop saya rasa udah cukup ya, karena sudah menggunakan Realtek RTL 8822CE dan Bluetoothnya di versi 5. Terus laptop ini juga sudah menggunakan Windows 11 Ori. Ya kali pakai bajakan coy. Dan juga bonus Office 2021. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari laptop ini. Menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5700U, octa-core 16 thread dengan kecepatan 1,8 GHz, turbo maksimal di 4,3 GHz. Terus untuk grafisnya dia menggunakan AMD Radeon Graphics.
dengan RAM berkapasitas 8GB DDR4 3200 mHz dual keping. Ya ini masih bisa upgradable tapi harus diganti coy. Lanjut untuk storage, dia menggunakan SSD M.2 NVMe 512GB yang saya rasa ini sudah cukup untuk sistem operasionalnya ya. Saran dari saya kalian menambahkan SSD eksternal biar nambah gede. Ya paling nggak pakai SSD SATA lah ya. Ya biar cepet gitu karena ini udah menggunakan USB 3.1 generasi ke-1. Terus untuk baterainya ini sebesar 41 Wh. Untuk pengetesan baterainya kita coba tes YouTube beresolusi 1080p berdurasi 30 menit di kecerahan 40% dari 98% menjadi 91%. Menurut saya sih ini udah lumayan dan HP mengklaim laptop ini tahan hingga 9 jam 45 menit. Mantap. Lanjut kita tes SSD dari laptop ini menggunakan Crystal Disk. Dia mendapatkan kecepatan read-nya hingga 1647 MB per second dan write-nya hingga 1505 MB per second. Berikutnya kita ke pengujian prosesor dari laptop ini menggunakan Cinebench R20. Di pengetesan pertama dia mendapatkan skor di 2924, skor kedua di 3077, skor ketiganya di 3165, skor keempat di 3072, skor kelima di 3088. Menurut saya awal-awal ini dia drop, terus lama-kelamaan naik. Entah kenapa, semua itu tergantung dari suhu ruangan, aplikasi apa aja yang digunakan, yaitu cukup mempengaruhi saat pengetesan ini ya. Lanjut kita ke pengujian Cinebench R23, mendapatkan skor multicore-nya di 6789 PTS dan single core-nya di 1225 PTS. Berikutnya kita coba merender Adobe Premiere Pro 1080p berdurasi 5 menit tanpa efek, hanya 1 menit 17 detik. Lalu merender video 4K berdurasi 60 detik, hanya 51 detik. Lanjut ke pengetesan Blender merender BMW, dia hanya 2 menit 23 detik untuk CPU dan GPU nya. Terus ke pengujian 3D Mark Firestrike mendapatkan skor di 2959. Terus di pengetesan Night Rate 11.734. TimeSpy mendapatkan skor di 1208. Dari hasil tersebut laptop ini hampir menyamai pendahulunya, yaitu Ryzen 5 5600 AU. Yang berikutnya kita tes game dari laptop ini. Yang pertama kita tes game Genshin Impact dengan settingan 1080p dengan preset low, dia mendapatkan FPS rata-ratanya di 30-an FPS. Terus untuk game GTA 5 dengan settingan 1080p normal, dia masih mendapatkan angka yang cukup lumayan, yaitu berkisar di 40 hingga 60-an FPS. Selanjutnya bermain game Valorant dengan settingan 1080p dengan preset rata kanan, mendapatkan FPS-nya hingga 60-an FPS coy. Nah jadi itu dia performa dari laptop ini. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih ini udah lumayan. Apalagi jika kalian mengincar performa dan juga keawetan baterainya, ini sih cocok-cocok aja dan cukup worth ya. Tetapi yang saya kurang suka dari laptop ini yang masih 45% NTSC-nya. Jadi kalau kalian lebih mengutamakan layar, ini kurang direkomendasikan. Apalagi buat kalian yang editor profesional ya. Dan di harga 9 jutaan katanya sih ini laptop termurah yang menggunakan AMD Ryzen 7 katanya. Dan yang saya suka dari laptop ini dari desainnya. Simple sih, nggak mencolok, terlihat premium dan terkesan netral ya. Gaming bisa, rendering bisa. Dan segitu aja pembahasan dari laptop HP 14S
FQ1030AU. Share ke teman-teman kalian jika ingin mencari referensi laptop di rank harga 9 jutaan di tahun 2023. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Dan goodbye, sampai jumpa di lain video. Dadah.